pasal 78 KUHP itu daluarsa itu pada saat penuntutan, ya, di mana ditetapkan tersangka, kemudian orangnya kabur, DPO dari kepolisian, ya toh. Nah itu namanya pasal 78 KUHP, itu daluarsanya dalam penuntutan. Beda dengan ini, dengan si Suwono Nugroho ini, si Kemenset ini dia tidak ada daluarsanya. Kenapa? Karena ini putusan Mahkamah Agung, ya. Jadi dia harus menjalankan apa yang diputus oleh Mahkamah Agung, ya. Dia dinyatakan dihukum selama 2 tahun, ya. Adakah daluarsanya? Tidak ada daluarsanya. Putusan pengadilan. Kapan dia ditangkap? Karena dia DPO sekarang, saat itu hitungnya, ya. Dan dia tidak akan dapat potongan-potongan. Kenapa? Karena itikat baiknya tidak ada, tidak menjalankan putusan pengadilan ini. Buktinya dia kabur. Makanya dia daftar pencarian orang, ya. Siapa yang menemukan ini mohon diserahkan kepada Kejaksaan Negeri. Nanti ada uang capeknya, ya. Jadi cekal dia biar dia menjalankan putusan pidana ini. Jadi dulu dia ditahan di kejaksaan, kemudian sesuai yang aku jelaskan dulu, pada saat putusan pengadilan negeri dia onslak, ya. Dinyatakan perkara perdata bukan pidana. Dia lepas. Kemudian JPU kasasi, ya. JPU kasasi. Nah, putusan kasasinya ini, ya, bukan kasus perdata tapi pidana penipuan, ya. Kenapa? Karena dia orang membeli tanah, sampai detik ini sertifikat tidak diserahkan. Nah, itu penipuan. Maka dia dihukum 2 tahun penjara, ya. Dan pada saat mau dieksekusi, nomornya sudah tidak aktif, orangnya tidak ada. Maka keluarlah surat ini, daftar pencarian orang, DPO, ya, si Suwono Nugroho. Itu sehari setelahnya, setelah kasasi. Setelah putusan. Setelah putusan ini, putusannya di tanggal 9 Agustus 2023, ya. Dinyatakan dia bersalah dan dihukum selama 2 tahun penjara. Harus dia laksanakan. Nah, kabur mau kapanpun, sampai kapanpun dia akan harus menjalankan putusan pengadilan ini. Tidak bisa tidak. Ada lagi, ini ada di Polda, di Krimum juga ada, juga sama ditetapkan tersangka. Kemudian ada lagi, ada yang digiring sama dia itu supaya keperdataan, ya, dibuat seolah-olah nanti dia akan mengembalikan. Padahal korban-korban itu tidak tahu menau, ya, apa itu pidana, apa itu perdata. Jadi akal-akalannya dia, akal busuknya dia di situ. Jelas tidak pidana pencucian uang ini setelah ini kita akan melaksanakan melapor untuk tindak pidana pencucian uang, ya. Kemudian bagaimana dengan perdatanya? Bagaimana dengan kerugian klien saya? Itu melekat, tidak bisa. Artinya dia menjalankan pidana kemudian tidak mengembalikan. Oh, tidak bisa. Beda. Perdata itu adalah kerugiannya, ya toh. Pidana ini adalah menghukum badannya, ya. Berdasarkan putusan pidana ini kami akan mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugiannya senilai 1,7 miliar itu, ya. Jalur perdata. Habis ini kita ajukan gugatan perdata, kemudian kita ajukan juga laporan tindak pidana pencucian uang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.